Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taqtumus syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Wa qala azza wa jalla aidan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fa'ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'min kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbil aw min kurabil yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fima amar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, tadi ada sekitar 30 mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih untuk semuanya yang sudah on time ya. Walaupun tadi saya agak lambat sekitar 6 menit ya sambil menunggu, insya Allah tanpa mengurangi semangat kita di pagi Jumat yang insya Allah penuh berkah ini ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita masih di mata kuliah ayat hadis ekonomi syariah dan ini adalah pertemuan yang ke-13 ya. Sesuai dengan RPS yang ada hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan ayat dan hadis tentang transaksi non profit oriented ya, terutama terkait dengan qard, kemudian ada wakalah, kemudian kafalah dan juga rahan. Nanti saya tambahkan juga dengan hiwalah ya. Termasuk sebenarnya di dalamnya juga nanti sinonim dari qard adalah apa? Yaitu dain atau utang piutang ya. Baik, kita awali tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 282 di mana ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ya, apabila kita bermuamalah, bertransaksi tidak secara tunai maka hendaknya kita menuliskannya ya. Nah, keywordnya ya, korelasi dengan mata kuliah hari ini adalah terkait dengan ada tadayantum bidainin. Berarti di sana ada akad yang tidak tunai ya, dengan kata lain utang, atau nanti dalam bahasa Al-Qur'annya salah satunya adalah qard atau di sini menggunakan lafaz dain ya. Baik, kemudian yang kedua di surat Al-Baqarah juga lanjutannya di 283 ya. Tadi sebelumnya di Al-Baqarah 282 ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang bagaimana transaksi itu dilakukan atau pedoman dalam bertransaksi, khususnya nanti transaksi yang dilakukan tidak secara tunai ya. Nah, sedangkan Al-Baqarah 283 ini insya Allah juga mudah dihafal ya. Nanti teman-teman semuanya hendaknya dihafal, terutama sampai kata-kata makbudah ya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makbudah ya.
jika kalian dalam perjalanan ya dan lakukan muamalah tidak secara tunai sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan ya, farihanun maqbudah. Jadi ada barang tanggungan yang dipegang ya oleh yang berpiutang sebagai jaminan. Ya, ayat Al-Baqarah 283 ini adalah terkait dengan syariah rahan yang nanti kita akan bahas secara detail ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-37 ini terkait dengan nanti akad kafalah. Jadi akhir ayatnya adalah wakafalaha Zakaria, dan Zakaria ya menjamin ya dari kehidupannya nanti Maryam binti Imran. Baik. Kemudian juga kita diingatkan dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ini terkait dengan motivasi ya bagi seorang muslim ya untuk apa? Man nafasa mu'min kurbatan min kurabid dunya ya, siapa saja yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Nah, ini sebagai semacam ya tadi motivasi atau stimulus ya untuk kita membantu saudara kita. Ya, nanti dalam konteks muamalah atau ekonomi syariah adalah ya memberikan utang ya atau pinjaman kepada saudara kita yang memerlukan. Nah, nanti tentu saja ada syaratnya ya kalau kita melihat realitas sekarang ini ya, jangan sampai nanti memberikan utang tapi orangnya tidak mampu untuk bayar dan lain sebagainya ya. Kenapa? Di berikutnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, matlul ghaniyyi zulmun ya, penundaan pembayaran oleh pengutang yang mampu adalah kezaliman. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang itu mampu ya untuk membayar utang namun dia tidak membayarnya atau menunda-nundanya, berarti dia sudah melakukan tindakan kezaliman. Nah, hadis ini yang menjadi nanti dasar bagi Dewan Syariah Nasional ya untuk membolehkan adanya iwad ya, takwid ataupun denda bagi mereka yang menunda-nunda utang atau pembayaran utang atau cicilan ya, karena atau padahal mereka itu mampu ya. Matlul ghaniyyi zulmun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan akad yang transaksi non profit oriented. Berarti yang orientasinya bukan profit ya, bukan keuntungan. Nah, ini biasanya nanti terkait erat dengan subjek atau topik sebelumnya. Mudah-mudahan sudah belajar semuanya terkait dengan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Itu juga masuk ke dalam non profit oriented, atau yang sekarang lebih tren di kalangan ekonom muslim itu adalah Islamic Social Finance ya. Jadi non profit oriented nanti kalau subjeknya atau bidangnya adalah finance, keuangan, itu dikenal dengan istilah sosial atau Islamic Social Finance atau keuangan sosial Islam. Jadi sistem keuangan atau ya model keuangan yang fokus kepada sosial, jadi non profit, tidak untuk mendapatkan keuntungan, sehingga akad-akadnya diantaranya adalah qard, kemudian ada wakalah, kemudian ada kafalah, rahan dan juga wakalah. Dan nanti satu lagi yaitu hiwalah. Nah, kita akan pelajari bersama. Nah, ini akan kita pelajari. Jadi dalam mengkaji ayat dan hadis ekonomi syariah, yang pertama adalah kita harus pahami bahwasannya Al-Quran dan hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan kepada ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu ya, sungguhnya aku, yaitu Nabi SAW itu diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu Al-Hadis ya, atau As-Sunnah ya. Dan dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya hadis itu adalah salah satu atau ya bagian dari wahyu ya. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih ya.
jika kalian berbeda pendapat tentang suatu masalah, maka hendaknya faruduhu, kembalikanlah ilallah, kepada Allah, ila kitabillah, kepada Al-Quran, wa ila Rasul, kepada hadis. Ya, di surat An-Nisa ayat ke-59 ya, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam memahami Al-Quran dan hadis ini tentu saja pertama kita harus paham teks bahasa Arabnya, ya minimal tahu pada bidang-bidang atau ayat dan hadis tertentu, mungkin tidak keseluruhan ya. Nanti kita akan belajar bersama. Jadi nanti bersyukur yang sudah bisa bahasa Arab gitu ya. Yang belum berarti coba sambil belajar ya, tadi minimal itu memahami dari teks Arab yang ada. Nah, dari teks Arab yang ada itu kemudian nanti dipahami dari terjemahannya gitu ya. Oh, terjemahannya adalah ini gitu ya. Jadi tahu terjemahannya. Nah, tentu saja tidak berhenti sampai ke terjemahannya, dia harus paham dari tafsir ayat dan juga hadis. Ya, di sini ada tafsir ayat Al-Qur'an dan juga makna dari hadis. Ada juga yang menyebutnya dengan tafsir hadis. Ya, sehingga khususnya nanti kita harus paham tafsir ayat dan juga hadis terkait dengan ayat dan hadis ekonomi. Nah, yang paling penting juga teman-teman semuanya ya, itu adalah kita mesti paham tentang kontekstualisasi dari ayat dan hadis ekonomi tersebut ya, sehingga tidak memahaminya secara tekstual saja, tetapi juga memahaminya dengan cara kontekstual. Nah ya, ini akan kita pelajari bersama. Baik, sebelum kita lanjut, terima kasih sudah hadir, ada 46 mahasiswa ya. Mudah-mudahan sudah sehat semuanya, sudah ngopi, sudah sarapan, breakfast ya. Kalau yang belum, yang penting boleh sambil sarapan juga, tapi pastikan bisa memahami dengan baik materi-materi yang akan kita bahas.